selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Upacara Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Kabupaten Solo dilaksanakan di tengah Danau Singkara. Peringatan HUT kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Pasaman Barat tahun ini lebih meriah. Ratusan rumah direndam banjir hingga pelajar ditangkap polisi karena mengedarkan ganja. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Sukses menggelar upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI tahun lalu di puncak Gunung Talang. Pemerintah Kabupaten Solo tahun ini membuat sesuatu yang berbeda. Upacara bendera di tengah Danau Singkara, danau terbesar di Sumatera Barat. Berjarak sekitar 80 meter dari pinggir danau, sudah disiapkan areal terapung tempat diselenggarakan penaikan bendera merah putih. Pelaksana upacara diantar menggunakan boat, perahu karet, serta jet ski menuju tempat upacara. Ratusan peserta upacara lainnya, seperti ASN serta pelajar, mengikuti upacara dari pinggir danau. Uniknya lagi, sang pembawa bendera diantarkan menggunakan perahu karet ke tempat penaikan bendera. Upacara yang dipimpin oleh Bupati Solo Epyardi Asda ini berlangsung khidmat hingga selesai. Menurut Bupati, kesuksesannya menggelar upacara bendera di puncak Gunung Talang tahun lalu menjadi inspirasi, sehingga timbul ide bersama menggelar upacara di tengah Danau Singkara tahun ini. Idenya ini setelah kami Forkopimda bersama DPRD, kami bincang-bincang setelah hari apa dulu ya, begitu itu? Kamis, Pak. Kamis setelah menyambut istrinya Pak Wapres. Kami di Cambai ngobrol-ngobrol. Nah, dulu saya katakan dulu kami di Solo itu di Gunung Talang, cukup spektakuler. Nah sekarang kita bicarakan, usulan kami sama-sama ini. Nah, kami sepakat semua, gimana kalau kita buat lagi di danau, kata beliau. Oke, kita laksanakan di danau. Jadi memang usulan kami bersama-sama. Sedikit menantang. Ya, mohon izin juga menantang dan mana ya? Tadi agak sedikit goyang karena ada goyang ada angin. Ya. Usai upacara bendera, acara dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada aparatur sipil negara yang dinilai berprestasi. Dari Kabupaten Solo, Gernadi melaporkan. Sama-sama di air, jika pemerintah Kabupaten Solo menggelar upacara peringatan kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di permukaan Danau Singkarak, polisi dan tentara di Padang melakukannya di dasar laut. Di kawasan Pulau Sinyaru, pesisir selatan, polisi dari Direktorat Polairut Polda Sumbar bersama anggota TNI Angkatan Laut Lantamal 2 Teluk Bayur menjadi peserta upacara. Upacara ini dipimpin Wakapolda Sumbar, Brigjen Polisi Edi Mardianto. Bendera merah putih berukuran besar diikat di sebuah tiang yang terbuat dari tali besar. Selanjutnya, sang merah putih siap dinaikkan. Peserta upacara memberikan penghormatan. Perlahan-lahan, bendera dinaikkan hingga ke puncak tiang. Upacara ini berlangsung khidmat, meski tanpa diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara di bawah laut ini, menurut Wakapolda, sebagai wujud kebersamaan dan soliditas antara TNI dan Polri, menjaga keamanan dan kekayaan alam laut Sumatera Barat. Dari pagi tadi hingga siang ini, alhamdulillah kita melakukan penyelaman dalam rangka menaikkan bendera di dasar laut. Yang lubang ini kita sinergitas TNI Polri, kebersamaan kita
pembentukan solidnya kita bersama TNI dan Polri dan masyarakat di sini. Dan suatu hal yang untuk melakukan hal mempertahankan di daerah wilayah Sumatera Barat ini dalam keamanan, ketertiban dan ketentraman untuk masyarakat juga. Pulau Sinyaru dipilih sebagai tempat pelaksanaan upacara karena memiliki keindahan alam bawah laut dan menjadi salah satu destinasi wisata. Robiham melaporkan dari Padang. Tidak hanya di dasar laut dan di tengah danau, upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia juga dilaksanakan dari puncak bukit. Personil gabungan dari Brimob, tentara, dan BPBD Kota Padang menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dari ketinggian 300 meter di atas permukaan laut. Upacara ini digelar di puncak Bukit Gado-Gado, salah satu bukit yang berada di Kota Padang. Pengibaran bendera merah putih tidak diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Namun, hal itu tidak mengurangi rasa khidmat pelaksanaan upacara kali ini. Menurut Komandan Batalion Satuan Brimob Polda Sumbar, upacara di puncak ketinggian ini merupakan bentuk penghormatan setinggi-tingginya kepada pahlawan yang berjasa terhadap kemerdekaan Indonesia. Dan tujuan atau makna yang terkandung di dalamnya adalah kita memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap para pahlawan pejuang kita yang sudah mengorbankan jiwa dan raga demi meraih kemerdekaan. Sehingga kita yang merupakan generasi penerus memberikan penghargaan setinggi-tingginya yang tidak bisa kita nilai dengan apapun. Tidak hanya mengibarkan bendera di puncak Bukit Gado-Gado, namun juga dikibarkan di udara menggunakan para layang. Kegiatan ini direncanakan akan menjadi agenda tahunan untuk menumbuhkan rasa patriotisme khususnya bagi generasi penerus bangsa. Robiham melaporkan dari Padang. Kota Bukit Tinggi menjadi satu-satunya kota di Pulau Sumatera yang mengibarkan bendera pusaka merah putih pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Pasalnya, bendera pusaka tersebut hanya ada 3 di Indonesia, yaitu di Kota Bukit Tinggi, Yogyakarta, dan DKI Jakarta. Duplikat bendera pusaka merah putih itu Rabu sore ditampilkan pada acara pengukuhan 54 paskibra di pendopo rumah dinas wali kota. Berbeda dengan bendera pada umumnya, bendera duplikat tersebut tidak dijahit antara merah dan putih. Menurut salah satu pamong Capaska, duplikat bendera pusaka ini sengaja dibuat untuk dikibarkan di daerah-daerah yang menjadi ibu kota negara, seperti Yogyakarta, Bukit Tinggi, dan DKI Jakarta. Sebab Bukit Tinggi pernah menjadi ibu kota negara saat masa pemerintahan darurat Republik Indonesia tahun 1948. Itu ada 10 duplikat asli yang diperuntukkan itu hanya 3 di Indonesia. Jakarta dan Bukit Tinggi, karena ini adalah implementasi bahwasanya kita pernah menjadi PDRI. Di tahun 2017 itu kita jemput kembali ke Istana Negara. Duplikat bendera pusaka di Bukit Tinggi menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Kota Jam Gadang ini. Ya, jadi setelah kita dipilih menjadi paskibraka Kota Bukit Tinggi merupakan suatu momen yang sangat luar biasa. Bendera merah putih pertama kali dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, sekaligus ibu negara pertama Indonesia. Bendera berbahan katun Jepang itu berukuran 276 cm kali 200 cm dan pertama kali berkibar pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Pada tahun 1968, bendera tersebut diganti dengan bendera replika dari bahan sutra yang hingga kini
masih dikibarkan, termasuk di kota Bukit Tinggi. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.